Puji nama Tuhan. Shalom, Shalom brothers. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini ada karena anugerahnya Tuhan. Semua ada karena kemurahannya Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ibadah kita pada pagi siang hari ini. Mari sama-sama kita satu hati kita berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Perbuatanmu ajaib dan heran Tuhan. Terima kasih buat segala kemurahan Tuhan yang gak pernah berhenti bagi hidup kami. Badai boleh berlalu tapi firman-Mu tetap Tuhan. Selama-lamanya kami mau mengasihi-Mu. Selama-lamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami yang terbaik hanya untuk nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, urapi setiap teman-teman kami yang ada di online maupun yang ada di tempat ini Tuhan. Agar kami sama-sama boleh menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang setiap kita bangkit berdiri sama-sama di nama Tuhan. Kasih salam kanan dan kiri, katakan shalom. Selamat datang di gereja Arsi. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan, akan ku salib, cukupkan kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan jiwaku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama nyatakan iman-Mu. Hey, akan ku salib, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan jiwaku. Sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Sama-sama nyatakan iman-Mu. Katakan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah
bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka setiap hari ini, hari yang terbaik.
Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya di dalam namanya ada pengharapan. Kasih tepuk tangan luar biasa dong buat Tuhan. Silakan duduk bravers semuanya. Kami percaya Tuhan hanya di dalam namamu ada pengharapan. Kami dapatkan ketenangan hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami mau terus erat dengan hati-Mu. Kami mau terus dekat dengan-Mu. Apapun yang terjadi, di dalam masa apapun, kami mau terus melekat dengan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kerinduan kami. Karena kasih-Mu besar, cinta-Mu besar buat kami Tuhan. Sungguh setiap hal yang Kau perbuat dalam hidup kami, semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan. Dan kami bersyukur akan itu Bapa. Betapa ajaib dan dahsyat Kau Tuhan, kejadianku. Kau menanam diriku seru
percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Sekalipun kami gagal Tuhan, tapi kami yakin rencana Tuhan dalam hidup kami untuk masa depan kami tidak pernah gagal. Thank you Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan terus mengingatkan bahwa Engkau mencintai setiap kami, Engkau mengasihi setiap kami lebih dari yang kami pikirkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Siang hari ini kami datang, kami mau diubahkan lewat kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, Braver semuanya. Haleluya. Boleh kasih salam kiri kanan yang katakan Happy Sunday. Alright. Betul di sini? Oke. Sekali lagi selamat siang semuanya. Belum semua selamat siang. Oke, kembali bersama saya. Oke, dan nanti Kamis nanti Pak Gembala kita kembali berkhotbah untuk melayani di Rajoli Church. Oke, jadi dinantikan. Betul ya Kamis ya? Kenaikan Tuhan Yesus. So, hari ini kita akan masih belajar tentang apa? Flexing down dan dimulai kehidupan. Ya, kehidupan menyelesaikan healing flexing sih, menyelesaikan healing dan memulai kehidupan. Dan Bravers untuk di awal kita akan, kalau Bravers bingung ya, bukannya bingung ya, pengen tahu sih apa yang dibawakan Rajoli Church di bulan ini dan apa kesimpulan daripada minggu lalu waktu saya berkhotbah, kita bisa nonton video ini bersama-sama. Sebentar aja. Saya di sini. Ya. Nah ini. Ada suara? Saya dari awal. Oke, tepuk tangan dong untuk tim India. Meskipun videonya sangat lancar, kita mengerti lah ya. Haleluya ya. Baru awal khotbah sudah. Oke, ini lancar ya. Oke, nggak perlu diulang. Oke, dan kita akan mulai dengan satu kata, yaitu ini. Tadi udah muncul ya. Yaitu ini. Pertanyaan pertama. Kehilangan apa atau siapa yang paling kamu ingat di dalam hidup Bravers sampai hari ini? Sekali lagi. Kehilangan apa atau kehilangan siapa yang paling kita ingat sampai saat ini? Pertanyaan kedua, apa rasanya? Ya, udah mulai membayangkan apa atau mulai membayangkan mantan dan yang lainnya, silakan. Itu hak ada di tangan Bravers semua. Apa rasanya? Ada yang pada saat kehilangan rasanya menyesal. Kenapa? Karena ada rasa yang pernah ada gitu. Andaikan saya menjaga hubungan, andaikan saya menjaga bekerja yang lebih baik lagi, saya nggak kehilangan pekerjaan saya. Andaikan saya jaga hubungan, saya nggak kehilangan mungkin teman dan yang lainnya. Ada juga yang rasanya marah. Kenapa?
Karena dia kehilangan akibat bukan karena dirinya tetapi karena orang lain. Ya, ya apakah dicuri, apakah ditikung dan yang lainnya. Ada juga yang pasti kehilangan rasanya sedih, Bravers, setuju? Kenapa? Karena mungkin dia udah lakukan yang terbaik tetapi diizinkan hilang atau enggak memang karena ada bencana atau yang lainnya. Tapi yang pasti setiap orang pernah merasakan kehilangan, setuju Bravers? Halo? Dan rasanya kehilangan pasti sedih, setuju? Tapi ada satu kehilangan yang membuat banyak orang senang, yaitu kehilangan berat badan. Terutama lemak yang tidak berkenan gitu ya. Nah Bravers, Raja Oli Church juga baru mengalami kehilangan, ya, kehilangan akun Gmail yang berakibat tidak bisa teraksesnya channel Brave Talk, sekalian pengumuman ya, dan teraksesnya channel Raja Oli Church ya. Ya puji Tuhan ya akhirnya belum bisa tetap masuk ke channel-channel yang kita biasa nikmati, tetapi hari ini sudah bisa dibalik lagi akunnya, ya sudah diusahakan dan ditemukan dan dimenangkan gitu ya oleh saudara kita ya, boleh dipanggil dengan Profesor Anton gitu ya. Oke, Anton Tim Media dia yang mengusahakan akhirnya Gmail kita balik lagi, Bravers. Tepuk tangan dong. Keren banget ya. Ya karena apa kok bisa kayak gitu? Jujur saya nggak ngerti. Ya katanya itu dihack gitu ya oleh hackers. Ya satu sisi kita boleh bangga karena ternyata impactful ini berhasil gitu ya. Kalau kata Bapak Cem kita, Bapak Daniel nggak gitu juga dong, repot nih ya. Kenapa? Karena itu lumayan gitu ya, bukan lumayan, sangat penting buat Raja Oli Church. Tetapi hari ini ya kita kaget gitu waktu itu hari Rabu malam kalau nggak salah ya. Saya terima WhatsApp ya dari Daniel, ini gini, saya langsung cek kan Brave Talk gitu, channel Brave Talk, jam 12.45 kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya lagi di Sukabumi deh. Wih, ternyata tiba-tiba ada live streaming daripada orang lain. Wih keren banget nih live streaming di Brave Talk gitu ya, dan sedang diurus sampai hari ini. So Bravers, hari ini kita belajar di awal tentang kehilangan. Nah kita mau belajar tentang satu orang dari kitab Rut yang hari ini mengalami banyak kehilangan. Nah kalau kita buka dari kitab Rut, biasanya kita membahas dari Rut, tetapi hari ini kita belajar daripada Naomi. Semua bilang Naomi. Nah kita buka di Rut 1 ayat 1. Ya, bisa dibaca? Saya bacain aja deh. Pada zaman para hakim-hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nah Bravers, mungkin kita lihat sesuatu yang biasa aja. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Tunggu dulu. Ya, ini tanah Israel dan ini adalah tanah dari Bethlehem. Apa arti Bethlehem? Bethlehem adalah house of bread, rumah roti, tempat yang biasanya kelimpahan, Bravers. Tetapi ini terjadi kelaparan, sesuatu hal yang nggak biasa. Kenapa bisa terjadi kelaparan pada zaman itu? Periode zaman hakim dikenal sebagai masa itu nggak stabil. Sering perang, penyembahan berhala, dan bangsa Israel jauh dari Tuhan. Jadi kitab hakim-hakim bahkan berulang kali berkata, banyak orang, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bukan menurut kebenaran tetapi menurut pandangannya sendiri. Jadi itu berakibat berakibat kelaparan. Dalam perjanjian lama, kelaparan sering muncul itu sebagai akibat perang, kekeringan, atau disiplin Tuhan atas bangsa yang menjauh. Bravers, di sini menarik, kenapa waktu saya search mereka, kenapa pergi ke Moab? Siapakah mereka? Adalah Elimelek, semua bilang Elimelek. Jangan tanya sama saya, Elimelek waktu tidur itu melek atau merem, jangan tanya. Tidak tercatat di firman Tuhan. Elimelek membawa istrinya yang bernama Naomi dan dua anaknya dan dia ke tanah Moab. Moab itu waktu terjadi kelaparan di Israel dan di Bethlehem yang dibilang house of bread, rumah roti, daerah yang kelimpahan. Moab itu seperti apa sih? Waktu saya cek seperti ini, Bravers. Ternyata tandus, ternyata gersang. Tetapi kok kenapa mereka, keluarga ini pergi ke sana? Setidaknya ada solusi cepat. Karena tempat ini dekat dengan Israel. Masalahnya bukannya dekat atau jauh, tetapi masalahnya tempat ini berisi orang-orang yang menyembah berhala. Berisi orang-orang yang menyembah, bukan menyembah Allah Israel. Berisi tidak ada komunitas rohani di sini. Apa yang kita belajar di sini, Bravers?
Saya berulang kali mengatakan di sini, Pastor Andre juga. Apabila kita tujuan ikut Tuhan adalah berkat, kita pasti meninggalkan Tuhan. Karena pada saat Bethlehem, kelimpahan, buktinya setiap orang itu menjauh dari Tuhan, kelimpahan loh. Kenapa? Kalau tujuan kita berkat pada saat berkat kita dapat, ngapain lagi ya? Terbukti di zaman hakim-hakim mereka meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan, bahkan menyembah berhala. Dan pada saat terjadi kelaparan di tanah Israel, boleh next? Ini kondisi Israel pada saat itu, sebelum kelaparan. Ya, benar-benar subur, benar-benar banyak ya gandumnya berlimpah-limpah. Tapi pada saat terjadi kelaparan, apa yang terjadi? Pergi ke satu tempat yang menjauh daripada hadirat Tuhan. Israel adalah tanah perjanjian. Bukankah hari-hari ini, pada saat hari ini kita mengalami tantangan ikut Tuhan, kita pergi ke satu tempat, kita ambil satu mungkin pekerjaan atau enggak keputusan, yang hari ini kita nggak peduli kebenaran. Yang penting saya selamat dulu. Kan itu nggak sesuai sama kebenaran. Kan di tempat itu kamu nggak punya komunitas yang mengcover kamu. Kan di tempat itu rawan loh atas pergaulan yang buruk. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya kelaparan. Nah, believers, asumsi saya di Bethlehem pun kelaparan tetap bisa makan. Tapi kenapa dikatakan kelaparan? Karena Bethlehem terbiasa kelimpahan. Bukankah hari ini sesuatu yang berharga kita baru sadar apabila kita kehilangan? Jadi believers, waktu kita ikut Tuhan, kita sering mengalami kelimpahan, kita sering mengalami berkat-berkat yang luar biasa, dan itu adalah anugerah. Dan dengar, kita seringkali anggap itu normal. Dan pada saat kehilangan, pada saat Bethlehem mengalami kelaparan, dia baru tahu, ternyata kemarin itu enak ya. Tetapi bukannya mengikuti proses Tuhan, bukannya ada di dalam proses Tuhan, bukannya tetap di dalam Bethlehem untuk mengikuti petunjuk Tuhan, apa yang harus dilakukan, tetapi buru-buru pergi supaya solusinya mendapatkan solusi cepat. Meskipun menjauh daripada kebenaran firman Tuhan. Dan itu kelihatannya benar. Kenapa? Ya gimana? Di sini kelaparan, ya gimana pekerjaan saya seperti ini, ya gimana kan lagi butuh hidup, ya gimana hubungan saya seperti ini, ya gimana. Kondisi saya seperti ini, masa nggak boleh seperti itu, udahlah. Jangan terlalu rohani. Bisa kok tetap ada di dalam hadirat Tuhan meskipun tempatnya nggak berkenan. Enggak lah, gue nggak bakalan ikut pergaulan yang buruk dan yang lain-lainnya. Nah, believers, banyak orang hari ini mengalami kehilangan. Apakah pekerjaan, keuangan, ada yang kesehatan dan yang lainnya. Pertanyaannya, apakah kita tetap stay di dalam janji Tuhan? Karena Israel berbicara janji Tuhan. Nah, kita mau belajar dari satu orang yang bernama Naomi. Waktu saya ngulik ini lebih dalam, ini menarik sekali, believers. Nah, Naomi, saya akan bacakan di kitab Rut selanjutnya. Nama orang itu adalah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah mereka sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami dari Naomi. Sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu, nah ini menarik, matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Jadi Naomi pada saat hari ini ke Moab, selama suaminya mati, meninggal, dan dua anaknya juga mati. Nah di sini believers yang menarik, Naomi merasa hancur hidupnya. Oke, bisa next. Saya akan ada 3 tahap. Yang pertama adalah Naomi pada saat penuh. Saya mikir kok penuh sih? Karena di kitab yang Rut 1 ayat 21 dikatakan, dengan penuh aku pergi ke Moab. Kok penuh sih? Bukannya kelaparan, kok dibilang dengan penuh aku pergi ke Moab. Tapi dengan kosong Tuhan membawa aku pulang. Ternyata believers, kondisi saat itu, kondisi wanita saat itu pada zaman Naomi, wanita sangat berbeda dengan sekarang secara sosial dan ekonomi. Jadi wanita sangat bergantung kepada laki-laki. Beda sama zaman sekarang, betul? Zaman sekarang kan kasta tertinggi siapa? Mak-mak ya. Yang kalau belok kiri cuma dia dan Tuhan yang tahu.
Bahkan seringkali Tuhan aja yang tahu, dia sendiri nggak tahu mau ke kiri atau ke kanan. Penting belok aja. Kemarin saya baru dari Sukabumi, ada gang, dibilang kecil enggak lah, gangnya lumayan ya. Itu orang mah kalau jalanan biasa gimana? Di pinggir dong, dia agak ke tengah. Teman saya bilang yang Sukabumi, bro, jangan tintin ya katanya. Jangan sampai, kenapa? Dia akan marah katanya. Kenapa? Iya, ganggu aja. Kaget tahu? Oh gitu ya, hati-hati katanya. Ya, itu kasta tertinggi. Dan dia ngomong serius, kenapa? Karena di daerah situ ya, pokoknya mereka mau ngapain katanya terserah gitu. Nah jadi kondisinya, wanita sangat bergantung kepada pria. Wanita bergantung pada struktur keluarga. Jadi penting banget peran ayah, suami, dan anak laki-laki. Mereka itu nggak punya hak ekonomi sendiri, penghasilan sendiri, kepemilikan kuat atas dana nggak punya. Ya mungkin kalau di zaman sekarang dilarang punya rekening bank mungkin ya. Nggak dilarang punya ekonomi hak ekonomi sendiri dan nggak punya atas nama istri atau perempuan tuh nggak boleh. Jadi Bravers saat Naomi kehilangan suami dan 2 anak laki-laki, dia kehilangan perlindungan, masa depan dan keamanan hidup. Ini yang dialami Naomi. Next. Setelah itu apa yang dilakukan? Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Jadi abis itu mati lagi nih 2 anaknya, anak laki-laki lagi. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Janda sangat rentan. Di budaya saat itu janda termasuk kelompok paling lemah bersama anak yatim dan orang asing. Jadi sama nih Bravers. Karena nggak ada sistem sosial modern, tidak ada pensiun, tidak ada jaminan hidup. Makanya Naomi berkata, aku pulang kosong. Ada tahapan selanjutnya adalah aku pulang kosong. Next. Nah ini pada saat Naomi mengalami kekosongan dalam hidup. Yang saya mau gambarkan gini Bravers. Pada saat Naomi penuh, kenapa dia bilang penuh? Bukan karena harta yang dibawa. Ya pasti saya survei, ya saya pelajari, ya kemungkinan besar pasti mereka membawa keledai atau kendaraan untuk mereka hari ini ya alat transportasi, ya mereka membawa uang, ya mereka membawa peralatan bekal, kenapa? Karena mereka mau tinggal di negeri asing. Tetapi dikatakan penuh bukan karena hal-hal yang dia bawa selain suami dan 2 anak laki-lakinya. Halo? Ini definisi penuh menurut Naomi dan menurut banyak orang Israel di zaman itu. Jadi pada saat yang menurut dia, yang membuat dia penuh, dia hilang semuanya, dia bilang apa? Jangan panggil aku Naomi yang artinya menyenangkan. Panggil aku Marah yang artinya pahit. Karena apa yang aku punya itu kosong. Bravers, saya mau gambarkan kayak gini. Pertanyaannya, apakah Naomi kosong? Dia masih ada Ruth. Halo? Yang bersama dengan dia. Orpa kemana? Orpa akhirnya balik lagi ke Moab. Ya karena kenapa? Naomi yang suruh, udahlah ngapain sih bareng-bareng saya. Waktu saya membaca firman ini saya kurang mengerti, tetapi waktu saya survei begitu pentingnya peran suami atau ayah atau laki-laki di zaman itu. Dia bilang nggak mungkin dong hari ini saya punya suami di malam ini aja dan akhirnya kamu bisa melahirkan anak laki-laki dan kamu menikah dengan anakku, itu nggak mungkin. Udah balik aja, tapi Ruth ikut mana Naomi, dia bilang bangsamu lah bangsaku. Ya Allahmu lah Allahku. Jadi pada saat itu digambarkan Ruth mengikuti iman Naomi, menyembah Allah Israel juga. Tapi Bravers dengar, pada saat itu Naomi bilang ini, identitasnya gini. Jangan bilang aku Naomi, jangan bilang aku menyenangkan. Kenapa? Pada saat aku menyenangkan, pada saat aku penuh. Tetapi pada saat apa yang menurut aku penuh itu kosong, pada saat aku kehilangan suami dan 2 anak saya, 2 anak laki-laki, aku adalah Marah, yaitu pahit. Setiap kita punya kepenuhan masing-masing. Apakah saldomu yang membuat kita menyenangkan? Ada orang-orang juga bukan uang kok. Apakah prestasimu? Apakah pengakuan? Apakah validasi? Apakah pelayanan? Apakah pekerjaan? Apakah segala sesuatu yang membuat kita senang pada saat itu penuh selain Tuhan? Jadi pada saat itu diizinkan kehilangan, pada saat kita kehilangan apa yang kita anggap penuh, kita bilang apa? Mampus deh gue, mati deh gue, kosong, pahit deh gue. Kayak siapa? Kayak Naomi. Padahal masih ada Ruth yang setia menemaninya. Come on. Bukankah kondisi-kondisi hari ini kita masih mempunyai hal-hal yang mendekat dengan kita? Naomi masih punya kesehatan, kenapa? Alkitab gak bilang dia sakit.
Muram iya, sedih iya, pahit iya, tetapi kesehatan buktinya apa? Buktinya dia masih bisa dari Moab ke Bethlehem. Mungkin ada sisa-sisa harta yang masih dibawa, tapi dia bilang udah kosong. Dan menariknya pada saat dia masuk ke tanah Bethlehem, orang-orang kaget, ya ampun Naomi kok gitu banget? Kenapa gitu banget? Padahal masih sehat, kok gitu banget? Mana suami dan 2 anak laki-lakimu yang orang Israel itu anggap penting sekali? Pertanyaannya untuk kita, apa yang menentukan identitas kita? Karena yang paling berbahaya, kehilangan yang paling berbahaya adalah kehilangan identitas kita. Seringkali karena 1-2 hal yang kita kehilangan, apakah barang, apakah seseorang, apakah pekerjaan, apakah situasi, apakah sesuatu yang kelihatan dari luar, kita bilang ini, habis deh, udah gak punya apa-apa lagi. Kosong, yang padahal kita masih punya keluarga, kita masih punya teman-teman, kita masih punya hal-hal, kita masih punya skill, pengetahuan, kita masih punya hal-hal yang tersisa sebelumnya, tapi kita bilang apa? Udah gue gak ada. Terutama kita masih punya Tuhan, tetapi Tuhan kita lupakan. Kenapa? Karena kita bergantung sama segala sesuatu yang menurut kita penting dan menurut budaya kita penting. Waktu saya membaca firman ini, saya makin bersyukur kita mengenal Tuhan, believers. Kenapa? Karena kita boleh kehilangan segalanya, tetapi Tuhan gak pernah meninggalkan kita, amin. Tetapi kita lupa akan hal itu, kenapa? Karena Tuhan gak kelihatan, Tuhan gak secara langsung kasat mata menolong kita. Bahkan mungkin kita berpikir, kalau memang Tuhan ada, kok yang tadinya saya kelimpahan bisa kelaparan, kenapa Tuhan seperti ini? Kalau memang Tuhan ada, saya usaha loh. Bisa kan gitu kan. Saya usaha loh ke tempat lain untuk apa? Nyelamatin keluarga. Keluarga saya kesian bukan untuk saya loh. Kenapa Tuhan kok mengizinkan kehilangan? Kenapa? Why ini terjadi dalam hidup saya? Dan akhirnya kita tidak bisa berbuat. Mengerjakan segala sesuatu yang masih ada. Semua bilang masih ada. Kenapa? Karena kita terlalu terfokus sama sesuatu yang membuat kita penuh. Gitu. Gua ada hari ini karena bos gua. Saya ada hari ini karena ada orang dalam. Saya ada hari ini karena pekerjaan saya. Saya ada hari ini karena suami. Saya ada hari ini karena orang tua. Saya ada hari ini karena segala sesuatu, tapi nggak pernah dalam hati kecil kita lupa. Kalau kita ada hari ini karena Tuhan. Makanya kita datang ke gereja pun seringkali bisa khawatir, kenapa? Karena apakah kita bergantung kepada Tuhan. Nah, believers, next kita baca firman lagi, believers. Dikatakan seperti ini, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam hidup dalam segala kelimpahan. Apa yang dicuri, believers? Kebenaran yang kayak gini. Hebat kamu ya. Kamu bisa kayak sekarang karena pekerjaan kamu ya. Hebat kamu ya. Kamu bisa kayak sekarang karena potensi kamu ya. Hebat kamu ya. Kamu kayak sekarang karena komunitas kamu yang kamu punya hari ini. Hebat kamu ya. Kamu ada sekarang karena bla bla bla. Yang lain-lainnya. Segala sesuatu selain daripada Tuhan. Dia memuji kita, dia memotivasi kita, tetapi dia gak akan bicara apa yang kita ada hari ini karena anugerah Tuhan. Yang dia curi adalah kebenaran firman Tuhan, yang dia bunuh potensi kita, yang dia binasakan masa depan yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita. Tuhan memberikan kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Bukan maksudnya kalau hidup berkelimpahan, wah kamu akan kaya raya. No, gak kesana. Tetapi apapun kondisi kita, ada damai sejahtera yang ada di dalam hidup kita, amin. Ini yang Tuhan kasih. Nah, believers, saya akan kemari. Kenapa kita nggak katakan, judul khotbah saya hari ini adalah at least, semua katakan at least. Waktu Bethlehem kelaparan. Penduduk Bethlehem mungkin banyak yang berkata, why? Bethlehem rumah roti. Why rumah roti kelaparan, nggak pantas. Tapi apakah penduduk Bethlehem berkata, at least kita masih bisa stay, at least masih ada komunitas rohani, at least masih kita bisa bertobat dengan teguran Tuhan yang ini.
Pada saat Naomi hari ini kehilangan suami dan kedua anak lakinya. Kenapa Naomi gak berkata, at least ada Ruth yang setia menemani saya. Dan by the way, Ruth akhirnya akan menjadi, saya singkat, Ruth akhirnya akan menjadi garis keturunan daripada Yesus. Berdampak segitunya. Dan selanjutnya dikatakan firman Tuhan, bisa next. Keluaran 4 ayat 3. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Refers pada saat Musa umur 40 tahun, dia menjadi pangeran Mesir, dia pintar sekali. Saya puji Tuhan, alhamdulillah, saya pernah ke Mesir. Dan pada saat saya ke Mesir, saya kaget sekali. Ribuan tahun yang lalu, itu udah ada tulisan yang bagus sekali. Dan saya kagum sama satu sepatu, Refers. Itu sepatu slop yang hari ini masih ada di zaman ini gitu. Tapi di ribuan tahun yang lalu sudah tercipta. Maksudnya apa? Orang Mesir tuh pintar sekali. Dan Musa menjadi pangeran Mesir 40 tahun. Ya, dia penuh dengan posisi, dia penuh dengan pengaruh, dia penuh dengan keahlian perang, tetapi nggak dipakai Tuhan. Pada saat umur 80 tahun, yang kehilangan kepercayaan diri, yang kehilangan pedangnya, yang kehilangan posisinya, justru di situ Tuhan memakai Musa. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu? Kenapa? Karena Musa berkata seperti ini, brothers. Saya gagap, saya nggak punya apa-apa. Apa yang ada di tanganmu itu? Kata Musa, tongkat. Kenapa Musa hari ini nggak bilang apa-apa? Karena tongkat adalah yang tersisa, brothers. Nah, brothers, kita seringkali lupa atas apa yang tersisa dan kita bilang itu nggak berharga. Kita seringkali lupa atas apa yang tersisa karena kita anggap nggak berguna, nggak berharga. Kenapa? Karena biasa bersama kita. Masa ini sih Tuhan? Justru karena tongkat Musa itu yang dipakai untuk membelah Laut Merah. Bukan karena tongkatnya, tetapi karena Tuhan memakai tongkat itu bersama Musa untuk membelah Laut Merah. Untuk melawan Firaun yang luar biasa. Nah, brother, seringkali kita menggerutu, kita kecewa, kita sedih, kita marah sama sesuatu yang hari ini kita pegang dan kita bergantung. Makanya firman Tuhan dengan tegas berkata seperti ini, janganlah engkau bergantung kepada kepercayaan dirimu. Tetapi hari ini janganlah engkau bergantung kepada segala sesuatu yang di luar Tuhan. Jangan engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hari-hari ini terutama di Jakarta banyak orang pintar dan juga merasa pintar dan paling pintar. Terkadang brothers kita diizinkan kehilangan. Naomi diizinkan kehilangan supaya dia balik lagi kepada Bethlehem. Tuhan seringkali mengizinkan ada kehilangan-kehilangan di dalam hidup kita supaya kita tidak kehilangan panggilan yang Tuhan sudah siapkan. Kalau hari ini Naomi tidak kehilangan suami dan anak-anaknya, dia nggak balik lagi ke Bethlehem. Dia nggak membawa Ruth yang akan menikah dengan Boas. Dan punya anak Obed, dan Obed menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus, penyelamat dunia. Next, ini yang menarik, brothers. 2 Korintus 12 ayat 9. Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Brothers, kita lupa akan kasih dalam hidup kita, karena kehilangan yang kita alami daripada sebelumnya. Kita lupa akan janji Tuhan, justru karena kita punya banyak dari Tuhan. Come on. Bangsa Israel, kita belajar minggu lalu, 430 tahun di Mesir menjadi budak. Nggak usah kelimpahan deh, nggak jadi budaknya udah bagus. Tetapi ini udah nggak jadi budak, tetapi mengalami kelimpahan. Tapi dengar, kita lupa kondisi masa lalu kita yang memang kita nggak punya apa-apa. Tapi hari ini pada saat kelimpahan, mengalami tantangan sedikit, kita langsung cari solusi cepat. Meskipun itu di luar kehendak Tuhan. Meskipun itu bukan Tuhan yang mau. Kenapa? Karena kita sering berkata, why Tuhan? Why? Kenapa kita nggak seperti ini aja? Jelas-jelas mereka menyembah berhala, sering perang, dan yang lainnya. Apa yang terjadi pada saat Ruth, brothers? Apa yang terjadi dalam hidup Ruth abis ini? Naomi membawa Ruth. Bisa di next. Maka Ruth
perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku mau pergi ke ladang. Ya. Biarkanlah ke ladang untuk apa? Untuk memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Bayangkan. Ruth adalah orang asing, orang Moab. Dan ternyata brothers, wanita miskin harus memungut sisa gandum. Jadi pada saat kita nggak perlu, maaf, di zaman itu nggak perlu cari orang miskin di mana. Lihat aja ya mengutin sisa gandum. Dia orang miskin nih. Ruth mengambil sisa panen bergantung pada belas kasihan pemilik ladang. Dan bagi wanita berbahaya, kenapa? Rentan dilecehkan, rentan diperlakukan buruk. Kenapa? Karena kelihatan miskin, nggak berguna, maaf, dan nggak berdaya. Tapi apa yang terjadi? Justru karena Ruth memungut sisa gandum, long story short ya, dipendekin, dia berhasil mendapatkan Boaz. Akhirnya dia menikah dengan Boaz. Ini bukan cerita CEO yang menyamar, brothers. Ini asli. Ternyata cerita CEO yang menyamar terinspirasi dari kisah Ruth gitu ya. Jangan habis ini para wanita, mungkin siapapun lah ya, berusaha memungut sisa gandum di mana-mana. Siapa tahu ada Boaz. Jadi Ruth, singkat cerita, karena kita hari ini nggak membahas tentang Ruth, bertemu dengan Boaz, ya di mentor sama Naomi, bagaimana mendapatkan Boaz. Benar, brothers, bisa baca di firman. Dikasih strategi, makanya para jombloers di sini yang belum mempunyai pasangan bisa berkonsultasi dengan, ya kalau yang cowok dengan Pastor Andre, ya yang wanita dengan Ibu Mayer gitu ya. Bagaimana mendapatkan kekasih hati dengan benar. Dan yang menarik bukan masalah mendapatkan Boaz saja, tetapi dari Boaz itu melahirkan Obed, dan Obed itu menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus. Apa yang kita belajar di sini? Ini yang perlu brothers ingat hari ini. Tuhan bisa pakai apa yang tersisa menurut dunia untuk menggenapi rencananya. Halo. Tuhan bisa pakai yang tersisa menurut dunia untuk menggenapi rencananya. Berapa banyak dari kita yang gak peduli sama yang sisa. Semangat yang sisa, potensi yang sisa, modal tersisa, teman-teman yang tersisa. Udah satu Ruth ya, orang Moab lagi, orang asing lagi. Maaf, janda lagi. Posisi saat itu sangat rentan, orang asing aja dilecehkan, maaf, nggak pedulikan. Ini udah orang asing, janda lagi, miskin lagi. Untuk apa? Tapi bukankah Tuhan sering pakai pribadi-pribadi yang tidak dilihat dunia untuk hari ini menjadi dampak, brothers, untuk impactful. Makanya iblis itu tidak bisa mengambil keselamatan apabila kita sudah percaya Tuhan, karena kita sudah di dalam Tuhan. Tetapi iblis, dengar, dia mencuri definisi tentang berharga itu apa. Dia mencuri definisi tentang bagaimana kamu impactful. Kamu harus punya A, B, C, D, E yang bagus kata dunia. Model kayak kamu, sisa kayak gini, sisaan kayak gini, mana bisa. Kenapa? Lu lihat teman lu tuh. Yang kayak gitu aja gak bisa. Yang kayak gitu susah. Lu lihat bisnis ya, lu lihat usahanya. Susah kan? Ya, banyak hari ini pengurangan pekerjaan. Apalagi lu akan nunggu waktunya. Dan maaf, banyak orang Kristen setuju akan value seperti itu. Saya ada di lingkungan marketplace kurang lebih 25 tahun, brothers. Dan saya dari dulu itu gimana ya, saya pegang firman Tuhan. Pada saat mau lebaran, banyak dari manajemen bilang, waduh lebaran bahaya deh. Katanya, no, saya bilang. Kalau memang kita tahu lebaran omset akan menurun, kita akan persiapkan sebelumnya dong. Strategi gimana dong? Karena Tuhan bilang ini, aku akan membawa tetap naik dan tidak turun. Ada usaha-usaha yang kita lakukan sebelumnya, apa dong? Jangan, ya mau gimana? Lagi kayak gini, ya kerja lebih keras dong. Ngatur keuangan lebih benar dong, lebih hemat. Ayo. Tuhan bisa pakai apa yang tersisa, dengar. Untuk menurut dunia, bukan menurut Tuhan. Gak ada yang sisa menurut Tuhan. Untuk menggenapi rencananya. Naomi melihat Ruth. Ya Ruth. Makanya disuruh pulang tuh Orpa sama Ruth. Maaf kalau cowok mah ikut saya. Tapi ini cewek udah dari asing, udah miskin lagi, aduh udah deh balik aja. Tapi dia gak kelihatan Ruth seperti Musa, gak kelihatan tongkat.
Musa nggak ngeliat tongkat yang dipegangnya. Seringkali banyak yang ada hal-hal yang kita pegang, kita nggak berasa believers. Kenapa? Sisa. Yang kayak gini dipakai Tuhan. Saya gagap believers. Sampai hari ini masih ini keseripet deh. Masih suka keseripet. Masih latihan kalau lagi ngobrol sama believers ya di bawah. Shalom, itu latihan. A, I, U, E, O. Tapi saya nggak mau dengar teman-teman saya bilang gini, lu gagap mau jadi pembicara, saya nggak mau dengar. Karena saya tahu Tuhan saya pakai yang sisa kata dunia. Berapa banyak kita setuju sama perkataan-perkataan yang hari ini menghilangkan masa depan kita. Udah dikatainnya juga sama orang yang jelek, orang yang gak berhasil, kita setuju lagi, iya ya, maaf bodoh. Satu pertanyaan kita, identitas kita ditentukan sama siapa? Kenapa Naomi bilang ini? Jangan bilang saya Naomi, jangan bilang saya menyenangkan, bilang saya aja marah. Saya tuh pahit. Kenapa? Karena budaya saat itu begitu penting peran pria. Berapa banyak dari kita yang setuju akan peran dunia bukan peran Tuhan? Halo? Berapa banyak dari kita yang setuju apa kata dunia dari apa kata Tuhan? Keberhargaan kita ditentukan dari apa kata dunia. Kalau kamu mencapai prestasi A, B, C, D, kalau kamu punya mobil A, B, C, D, kalau punya rumah di posisi ini, kalau kamu punya sesuatu yang kata dunia, kamu berharga. Akhirnya kita mengejar itu semua. Dan maaf, kita kerja lebih keras supaya kenapa? Supaya yang berharga kata dunia, kita nggak kehilangan. Dan pada saat kehilangan, kita bilang gini, hancur deh gue, mati deh gue. Padahal masih bisa keluarga, masih punya keluarga. Padahal masih punya teman, padahal masih punya potensi. Kok mati? Karena kepenuhannya, bukan karena Tuhan yang menyertai. Kepenuhannya karena sesuatu yang dimiliki, orang yang dimiliki. Tuhan bisa pakai apa yang tersisa menurut dunia untuk menggenapi rencananya. Waktu saya ngerti kebenaran ini believers, sudah lama saya ngerti dan saya lakukan kok. Saya bangun orang-orang yang kata orang sisaan. Kalau believers cek, orang-orang yang saya mentor itu orang-orang yang pasti gini. Makin dia katanya gak bisa, makin saya senang. Karena orang yang kayak gini akan muliakan nama Tuhan. Mungkin kalau orang yang pintar, orang bilang apa? Dia kan pintar, dia kan anak orang kaya. Tapi orang kayak gini, waduh, ayo. Dan saya mentor bukan karena saya hebat, dia hebat, no. Saya mentor dengan kuasa Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Tuhan bisa pakai apa yang tersisa menurut dunia untuk menggenapi rencananya. Hari-hari ini yang kau merasa kehilangan, yang kau bilang, aduh Jo, aduh pastor, saya cuma lah ini. Maka saya didik orang-orang untuk jangan pernah katakan cuma. Musa cuma pakai tongkat. Tapi tongkat yang cuma bisa mengalahkan Firaun, membebaskan bangsa Israel. Tongkat yang katanya cuma bisa membelah bangsa Israel, membelah Laut Merah. Daud cuma punya batu, cuma punya ketapel. Tapi ketapel yang cuma, batu yang kecil-kecil itu dibandingkan Goliat bisa membunuh Goliat. Apa yang cuma menurutmu hari ini? Apa yang sisa menurutmu hari ini? Justru itu yang dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana. Tapi iblis dengar, dia mencuri kan. Yang kayak gitu kepake. Lu inget gak dulu waktu lu keren? Keren aja lu hancur, lu mau pakai yang sisa. Next. Kita lihat dong kondisi Naomi. Naomi penuh, Naomi pahit, Naomi dipulihkan. Dikatakan Naomi mengambil anak itu, Obed, dan meletakkan di pangkuannya lalu menjadi pengasuhnya. Dia pulih. Tetangga-tetangga perempuan memberikan nama itu, anak itu Obed. Anaknya hilang 2, suaminya hilang. Digantikan dengan 1 orang. Pria yang melahirkan keturunan Yesus menjadi penyelamat dunia. Come on. Get my point, ngerti maksud saya? Banyak dari kita yang karena kehilangan kita stop gak kemana-mana. Padahal Tuhan akan menggantikan kita mendapatkan banyak yang besar. Makanya Abraham dikatakan gini, Abraham orang beriman bukan karena dapetin Ishak bos. Bukan karena itu. Justru karena menyerahkan Ishak. Dia nyerahin anak, dia menjadi
Bapa seluruh bangsa. Apa yang kita serahkan, kita akan mendapatkan lebih banyak daripada apa yang kita serahkan. Dia kasih anak, dia dapatin banyak anak. Seperti bintang di langit, pasir di pantai. Berapa kali ini kita khawatir, menggenggam, kita bekerja bukan karena panggilan. Kita sibuk sana sini bukan karena panggilan, tetapi karena kekhawatiran. Akhirnya kita kehilangan semuanya. Bersyukur Naomi masih mementor Ruth. Akhirnya Ruth menjalankan panggilannya. Saya cek di Alkitab ya. Cuma ada 2 nama Bravers yang menjadi kitab di Alkitab. 2 nama perempuan. Satu Ruth, satu lagi Esther. 2 nama, bayangin. Dan maaf, Ruth bukan orang Israel. Ruth bukan penyembah Israel. Ruth adalah orang asing, janda miskin yang menjalani panggilannya tapi melalui Naomi. Next. Kalau Tuhan masih kasih koma, jangan kasih titik, Bravers. Jangan kasih titik. Saya melihat banyak orang-orang yang bukan yang merendah, memang benar lebih hebat dari saya jauh, bukan beneran gitu. Kelihatan, nggak usah saya bandingkan udah pasti. Tapi kok gitu-gitu aja ya? Ini penyebabnya. Karena ada kehilangan yang dianggap paling berharga. Dan dia merasa hidupnya hancur. Titik. Selesai saya di sini. Pada Tuhan kasih koma. Mungkin saya yang biasa aja kali ya, memang biasa lah. Yang memang dari dulu terbiasa nggak punya gitu loh. Jadi kalau udah gagal maju terus aja, sikat. Kenapa? Dating tulus. Dong Bravers. Jangan gitu-gitu aja. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kehilangan apapun, kehilangan siapapun, Bravers hari ini mengalami marah, kecewa, apapun itu, yaitu di masa lalu. Tapi jangan mempengaruhi masa depanmu. Karena ada masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Hari ini kita akan dengar testimoni, kesaksian. Lagi, ya, enak ya kalau khotbah ada orang yang cerita. Mengurangi jam khotbah, mengurangi waktu. Enggak ya, saya waktu lagi nyiapin firman ini, saya teringat seseorang ini. Kalau minggu lalu, siapa? Gibe, saya kenal dari SMP. Orang ini saya kenal dari SMA. Banyak mengalami kehilangan dalam hidupnya. Tapi menariknya, pertanyaan-pertanyaan yang dia hari ini selalu lontarkan kepada saya, selalu dia bilang ini, kenapa Jo? Why, dan why? Saya bilang sama dia, lu bikin buku bagus lu why gitu loh. Tapi menarik belakangan ini, dia cerita sama saya dan jujur hawanya enak banget, adem. Kenapa kalau ketemu orang ini tuh bawaannya itu belum ngomong tuh udah tegang gitu ya. Dia bilang at least. Nah akhirnya jadi khotbah saya hari ini. Tetap apa yang hilang mungkin belum balik. Tetapi dia bilang at least. Saya bilang boleh lo buat buku ya. From why to at least. Iya keren ya. So dan kalau Bravers belakangan Pastor Andre dan saya bisa lebih WA ya. Lebih connect ke jemaat. Ini karena orang ini ya. Karena dia yang banyak ngurusin manajemen di tempat ini. Oke, please welcome Mr. Daniel Tian. Ya. Saya baru ngerti kenapa dia namanya The Maestro. Dulu saya nggak ngerti, ternyata beneran The Maestro. Bisa banyak hal gitu ya. Sekarang dia bicara di depan, mungkin abis ini bisa menggantikan kita juga gitu. Halo. Oke, silakan bro, langsung saja. Kehilangan dan why at least udah gitu. Kehilangan ya. Yes. Oke, jadi selamat siang semuanya. Mungkin kalau yang tahu ya, saya mungkin bukan kesaksian ya, tapi lebih menceritakan gitu ya. Masa lalu saya dan masa depan yang sedang saya jalani ya. Jadi kalau di masa lalu banyak orang mungkin yang nggak tahu ya, saya itu lahir dari keluarga biasa, and then papa mama saya bercerai. Gue jadi pengen nangis ya. Nangis itu anugerah lo, gue mau nangis susah. Ya jadi papa mama saya bercerai, and then cuman satu yang selalu ada di hati saya gitu ya. Lo harus jadi orang sukses, lo harus punya uang,
supaya lu dipandang orang. And then lewatin ya kehidupan gitu ya, mulai dari kecil gitu ya, perjuangan buat saya. Terima Tuhan udah dari kecil teman-teman. Jadi saya udah ke gereja, udah ke sekolah, udah dengar firman banyak gitu ya. Tapi cuman satu hal yang saya nggak mau dengar gitu ya, itu hati saya gitu ya. Jadi kalau soal persistence, kalau personal branding gitu ya, orang pasti tahu saya orang yang keras, saya orang yang ambisius gitu ya. Saya orang yang mengejar segala sesuatu. Tapi at the end dari segala macam pencapaian ya, mungkin yang ngikutin saya juga tahu gitu ya. Sampai saya pernah di satu posisi yang cukup tinggi di perusahaan gitu ya. Diakui, ditanya orang advice-nya, diminta masukannya bagaimana cara untuk mengembangkan sebuah perusahaan gitu ya. Tapi at the end, setelah saya punya semuanya gitu ya, mungkin yang bisa merasakan adalah istri saya dan anak saya orang yang dingin. Orang yang sangat dingin gitu ya. Jadi ya, saya nggak bisa punya waktu mungkin setengah jam gitu ya sama anak saya dulu yang mungkin masih usia 5 tahun gitu ya. Nggak bisa. Jadi ya setengah jam saya udah cukup dan saya masuk ke kamar mandi gitu ya. Menunggu di sana 3 jam. Cuman karena nggak pengen berhubungan dengan orang gitu ya. Karena mungkin secara orang yang persisten ya. Secara fisik kuat, secara hati itu hancur sebetulnya. Dan banyak hal yang udah saya lalui gitu ya. Tetapi ternyata yang Tuhan cari bukan sekedar persistence gitu ya. Tapi ada resilience. Soal hati saya cuma selalu ingat gitu yang dari Kojo bilang gitu ya. Selalu saya tanya why gitu ya. Karena saya selalu merasa hidup saya tidak adil gitu. Kenapa gitu ya. Kenapa Tuhan izinkan ini, Tuhan izinkan itu, Tuhan telah bawa ke sini tapi Tuhan hancurkan lagi gitu ya. Tadinya punya, sekarang gak punya, tadinya ada, sekarang gak ada. Ya kembali gitu ya, saya ingat di Amsal 21 ayat 2. Banyak orang berpikir lurus jalannya ya, menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang melihat hati. Ya belum 100% betul kembali semuanya, tapi ya saya mulai belajar merelakan ya, merelakan dan bersyukur ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini terus berjuang di dalam kehidupannya, sangat kuat, persisten gitu. Ingat ternyata yang Tuhan cari adalah hati kita gitu ya. Jadi ya sekarang saya bisa lebih relax gitu ya. Setiap kali saya lewatin tantangan gitu ya, perubahan dalam hidup saya, cuman satu kata saya dalam hati saya selalu ada bilang ini, at least saat saya tidak mempunyai gitu ya, tapi saya punya anak saya yang luar biasa, saya punya istri saya yang sangat mendukung saya punya komunitas yang selalu mengingatkan saya punya kakak-kakak rohani, ada Ko Edi gitu ya, ada Kojo, ada Ko Andre, yang selalu mengingatkan gitu bahwa hidup itu gak cuma selalu tentang berkat ya. Amin. Tapi hidup itu selalu berbicara memberi dampak. Mungkin dampak yang saya harus bagikan ya dari kisah hidup saya. Menjadi seorang pribadi yang tumbuh tidak lagi hanya keras di luar. Tapi saya mulai menerima resilience ini gitu ya. Ilmu yang baru yang sedang saya jalani. Untuk jadi orang yang selalu mengucap syukur. Amin. Dan jangan tambahkan beban di hidup kita teman-teman. Karena tahulah hari-hari ini hidup di zaman ini bukan zaman yang mudah. Tapi tambahkan satu kata, at least di setiap kelelahan kita, bahwa Tuhan masih terus megang kendali dalam kehidupan kita. Amen. Waktu lagi gak ada kerjaan dari posisi tinggi dan gak ada kerjaan yang you alami apa dong? Itu sangat memberkati saya tuh. Ya, jadi maksudnya hubungan dengan keluarga antara anak itu keren. Ya, jadi mungkin ya, hari ini tiba-tiba gak bisa live, mungkin buat saya agar bisa bercerita kali. Iya. Daniel yang dulu, ini gak bisa, waduh, tutup gereja. 3 tahun yang lalu teman-teman saya bekerja di sebuah perusahaan dengan posisi yang cukup tinggi di C-level. Dan banyak hal yang saya perjuangkan ya, untuk membela yang namanya kebenaran. Tapi saya baru kemarin cerita sama istri saya.
ternyata jadi jawaban gak enak ya. Hmm. Banyak orang bilang gini, ikut Tuhan tuh enak, kita harus jadi jawaban, kita harus jadi terang. Menurut saya jadi jawaban dan terang gak enak. Kenapa? Karena tidak semua jawaban itu menyenangkan semua orang, betul? Terkadang jawaban yang baik pun bisa jadi salah di mata orang. Ya, lewatin hal itu gitu ya. Panjang, saya dapat surat kepolisian ya, panggilan 3 kali. Dengan intinya adalah saya dituduh menggelapkan dan mengambil uang orang. Padahal ya secara aliran dana, secara bukti dan apapun itu tidak ada. Dan itu gak cuma sekali teman-teman. 3 tahun terus berjalan. Gitu ya, dan terus berjalan gitu. Dan hari pertama saya kejadian gitu ya dengan orang yang ya seperti personal branding saya gitu ya. Mungkin banyak orang selalu ngelihat saya gini, wah ini orang mah gak pernah susah. Jadi ya bersyukur lah ya kalau teman-teman punya personal branding seperti itu ya, terkenal sebagai sosok yang kuat. Tapi ya at the end bulan pertama masih punya safety net gitu ya. Wah dana safety net bisa bertahan nih sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan teman-teman. 6 bulan getar hati saya. Saya cuma bilang sampai kapan Tuhan? Tapi ya di momen saya lagi belum punya kerja gitu ya. Saya juga baru pindah rumah waktu itu. Saya jadi punya banyak waktu dengan anak saya Hanela. Pergi pagi jemput dia gitu ya. Pulang. Ya saya cuman menjalankan aja rutinitas saya gitu ya. Cuman ya Tuhan mulai balikan satu-satu gitu. Saya jemput dia and then dia pegang tangan saya. It's okay Daddy. Saya bingung gitu. Kok dia tahu? Dia cuma bilang it's okay. Aku senang katanya sekarang Daddy was here. Punya waktu lebih banyak sama dia gitu ya. Dan saya mulai punya kelegaan jadi ya. Jadi kalau mungkin yang sudah jadi orang tua gitu ya. Dalam setiap lelah kita lihat anak kita gitu. Itu ada sesuatu yang menyegarkan gitu ya. Hal itu kembali ke saya gitu. Dan di 6 bulan itu ya waktu saya dengan keluarga, dengan saya dan anak saya. Ya banyak merestorasi ya. Missing puzzle di hati saya gitu. Yang selama ini mungkin secara kuat adalah kuat secara fisik tapi fragile dalam hati saya gitu. Jadi ya itulah 6 bulan pertama yang banyak mengajarkan saya untuk belajar mengatakan at least ada sesuatu tetap yang Tuhan berikan yang terbaik. Alright, tangan untuk Tuhan. Kita doain untuk Daniel ya. Tuhan terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Daniel Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Engkau punya rancangan yang besar dalam hidup Daniel Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Kau mengizinkan kehilangan yang berharga karena Engkau tidak mau Tuhan yang paling berharga Tuhan dari kehilangan. Kami percaya Tuhan Yesus ada masa depan yang cerah dalam hidup Daniel. Makasih Tuhan, kami mau melihat itu Tuhan, kami mau melihat kehidupan Tuhan yang Kau pimpin untuk Daniel Tuhan Yesus. Makasih untuk surprise yang akan Tuhan sediakan dalam hidup Daniel dan keluarga. Makasih Engkau baik, haleluya, amin. Thank you bro. Berikan melihat saya lagi untuk Tuhan. Tadi mungkin dia belum menceritakan satu hal, tapi saya ingat ada waktu dia kehilangan mamanya satu-satunya. Dia bilang sama saya kayak gini di rumah sakit. Ini Yesus yang lu sembah. Come on. Itu Daniel yang dulu ya. Datang untuk nenangin gitu kan, tahu di depan gini. Ini Yesus yang lu sembah. Ini. Ya udah. Ya udah. Saya keluar lagi gitu kan. Gitu. Puji Tuhan, saya juga keras. Waktu itu mungkin kalah keras sama dia gitu kan. Ya. Saya ingat sampai sendal gue hilang, pokoknya gue beli di mana Indomaret tuh kalau salah. Sekeras itu. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupnya. Saya akan tutup dengan ini Bravers. Next yuk. Ini jangan hanya jadi kalimat motivasi, kalimat ilusi. Tapi ini terjadi Bravers. Sebab aku ini mengetahui. Siapa yang mengetahui? Tuhan. Siapa Tuhan yang menciptakan dunia ini, alam semesta, yang menciptakan kita dalam pikirannya sebelum dunia ini ada. Jadi orang pribadi yang ini tahu
rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tahu dia. Waktu Naomi salah sama Elimelek, gak salah banget. Dia ke Moab, ngapain keluar dari janji Tuhan, ngapain keluar dari kehendak Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan, dia tetap menyertai Naomi balik kepada panggilannya membawa Rut. Come on. Ada kesalahan-kesalahan kita yang tidak sebenarnya itu, bukan sebenarnya. Yang Tuhan tidak menghancurkan kita karena kesalahan kita. Karena kasih Tuhan lebih besar daripada kesalahan kita. Kita sendiri yang kasih titik sama hidup kita. Why? Karena iblis datang untuk mencuri. Iblis bilang, hancur deh lo. Fatal ini, habis lo. Tapi gini, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Aminkan ini. Dan bukan rancangan kecelakaan, yang kita pikir kecelakaan. Firman ini ditulis pada saat bangsa Israel dibuang di Babel. Ini, hey, Babel memang gak enak, tetapi ini bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebajingan-bajingannya kita, segagal-gagalnya kita, hari depan gak pernah hilang. Dan jangan biarkan engkau gak dapatkan. Iblis bekerja keras untuk menghalangi itu, believers. Jangan jadi orang Kristen yang biasa. Jangan jadi orang Kristen yang tidak menggenapi panggilan Tuhan. Satu orang Kristen selamat, dengar. Satu orang Kristen masuk surga. Satu orang Kristen dapat panggilan Tuhan. Banyak orang masuk surga. Satu orang Naomi balik ke Bethlehem dan akhirnya menghantarkan Ruth ketemu Boaz dan akhirnya lahir Obed. Menghantarkan untuk melahirkan Yesus. Menjadi nenek moyang Yesus yang menyelamatkan dunia ini. Segitunya panggilan Tuhan. Segitunya panggilan Tuhan. Saya gak bercanda kalau saya bilang Bravers semua itu PDT. Profesional dalam Tuhan. Pemusik dalam Tuhan. Pekerja dalam Tuhan, penari dalam Tuhan, whatever. Yang penting dalam Tuhan daripada pendeta tidak dalam Tuhan. Karena ada panggilan di dalam setiap pekerjaan. Itu yang membuat pekerjaanmu gak bosan. Saya selesai di sini, kita nyanyikan satu lagu yang mewakili firman hari ini. Mari Bravers, kita naikkan lagu ini. Bukan karena ibadah, rutinitas, tetapi ini menjadikan doa. Mungkin ini curhat kepada Tuhan. Come on, katakan aja. Apa-apa. Jiwaku bertanya, apakah masih ada Angkat suaramu, angkat hatimu kepada Tuhan. Ya. melewati tangisan, Kasih Tuhan. rasa sesak di dada. Imanku berkata, Come on. Thank you Tuhan. Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Amin. Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, ya, tak mengapa asal kau. Di samping At least Tuhan di samping kita, bravers. Walaupun masalahku masih ada, kasih Tuhan. tetap percaya Rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Kasih Tuhan. iman yang Aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari Bravers bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan kita. Kita katakan. jiwaku bertanya, Amin. apakah masih ada harapan? Yesus menghargai apa yang kau rasakan saat ini.
sakit hati, kecewa, sedih, takut. Yesus menghargai breakfast. Rasa sesak di dada. Katakan imanku berkata. Imanku berkata. Tuhanku, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja. Amin. Meski mata angkat tangan, angkat suara, mengatakan walaupun duduk itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Yes, Lord. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu. Yes, Lord. Amin. Yes. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji. Ya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
kami nggak mau tertipu sama masalah kami yang kata kami besar, Tuhan Yesus. Tuhan, kami nggak mau tertipu Tuhan sama pergumulan kami, oleh kondisi kami, atau apapun itu Tuhan. Kami terus perkatakan Tuhan, seperti lagu ini mengatakan, aku punya, kita punya Tuhan yang besar. Kasihnya yang besar, rela menghapus, sanggup menghapus kesalahan kita. Jangan pernah kasih titik dalam hidupmu, karena Tuhan masih kasih koma. Tuhan nggak kasih titik kepada Naomi pada saat dia salah ke Moab. Dia masih kasih koma. Tuhan nggak kasih titik pada saat Naomi bilang identitasnya, aku marah, aku pahit. Dia tidak kasih titik, dia kasih koma. Kalau Tuhan kasih koma kepada Naomi, Tuhan pasti kasih koma kepada Bravers dan saya. Lanjutkan Bravers. Nggak gampang, pasti nggak gampang. Pasti nggak gampang. Makanya di Alkitab itu banyak perang berbicara apa, pasti nggak gampang. Makanya kenapa that's why kita disebut Bravers. Karena seperti tadi Daniel testimoni, kesaksian, untuk jadi jawaban butuh keberanian. Itu kenapa kita semua jadi disebut Bravers. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap Bravers di tempat ini, baik yang menonton online, untuk setiap pelayanmu, untuk hamba sendiri. Makasih Tuhan, kami mengerti kasih-Mu Tuhan pada saat kami lemah. Kami mengerti kasih-Mu Tuhan justru bukan pada saat kelimpahan, pada saat kami kesusahan. Terima kasih Tuhan, biar itu menjadi kesaksian bagi kami. Bagi orang-orang sekeliling kami, bagi keluarga kami, begitu dahsyatnya Tuhan, begitu maha pengampunnya Tuhan, begitu maha pengasihnya Tuhan, begitu maha kuasanya Tuhan bisa memulihkan hidup kami. Makasih Tuhan, pada saat hidup kami dipulihkan, bukan kami menjadi sombong, bukan kami menjadi tetapi kami bisa memberkati orang-orang yang mengalami